apakah sudah siap? Waktu Anda selama 5 menit. Waktu Anda dimulai dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, serta yang kami hormati rekan berpikir, moderator, serta seluruh audiens yang hadir pada hari ini. Saya Priscilia Angelika, selaku pembicara ketiga dalam tim Pro, akan merangkum perdebatan dan menunjukkan mengapa posisi kami tetap kokoh bahwa aktivisme pemuda di media sosial memang lebih banyak digerakkan oleh emosi tanpa logika. Sejak awal, kami tidak pernah menyalahkan emosi anak muda. Kami justru menyoroti bahwa emosi adalah pendorong utama yang mendominasi perilaku aktivisme di media sosial, dan logika cuma mengikuti di belakangnya saja kalau sempat. Ini juga bukan soal anak muda yang peduli atau tidak peduli. Ini soal bagaimana mereka peduli. Jawabannya jelas dengan emosi yang mendidih tapi logika yang meneduhkan. Pembicara pertama kami menjelaskan bahwa penelitian dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT 2023 menunjukkan bahwa konten yang menimbulkan emosi kuat seperti kemarahan, keterharuan memiliki 70% kemungkinan untuk lebih besar untuk viral dan trending topik dibandingkan dengan konten netral. Pembicara kedua kami juga memperkuat argumen tersebut dengan teori Theo Karis dan Pandit 2018 serta Papa Karisi di tahun 2015 yang menyatakan bahwa aktivisme digital didorong oleh keterlibatan emosional dan ekspresi identitas, bukan analisis yang logis. Sebelumnya tadi pembicara pertama dan kedua juga menjelaskan tentang kasus Timothy, kasus tentang Justice for Albright. Dari situ juga bisa disimpulkan bahwa trending topik memang berdasarkan dari viral. Kemudian media sosial memang sebagai bentuk aktivisme yang memicu emosi terlebih dahulu dibanding dengan logikanya. Sekarang, izinkan saya menanggapi tim kontra yang berusaha menggambarkan seolah-olah emosi dan logika adalah dua hal yang seimbang dalam aktivisme pemuda. Bukankah tadi rekan berpikir mengatakan bahwa emosi dan logika adalah dua hal yang berseimbangan? Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir yang kami hormati, serta audiens semua yang ada di sini. Tim kontra mengatakan bahwa emosi adalah bentuk kesadaran dan kepedulian. Kami tidak menolak itu, tapi kepedulian yang berhenti di unggahan dan hashtag itu nyatanya bukanlah aktivisme berbasis logika. Itu aktivisme reaktif, itu kesadaran tanpa pemahaman yang rapuh. Tim kontra juga mencoba menyatakan bahwa emosi adalah bahan bakar utama dalam perubahan. Kami tidak menolak itu, tapi masalahnya kalau bahan bakarnya adalah emosi, maka gerakannya hanya berputar di trending topik. Selanjutnya, tim kontra juga menyatakan bahwa setidaknya pemuda bergerak. Kami menjawab gerakan tanpa arah bukan perubahan, itu hanya kebisingan di dalam digital. Yang terakhir, tim kontra mencoba menyebutkan bahwa banyaknya gerakan sosial lahir dari media sosial dan membuahkan hasil. Namun, keberhasilan beberapa kasus tidak bisa menutupi fakta bahwa mayoritas aktivisme digital bersifat sementara. Lihat saja gerakan yang engagement, di mana di media sosial hanya berlaku tentang engagement, begitu trending, kemudian habis itu turun, bahwa gerakannya pun padam. Gerakan yang lahir dari emosi memang cepat membesar, tapi juga cepat untuk menguap. Waktu tersisa 1 menit. Tim kami sepakat bahwa media sosial menjadikan emosi sebagai mata uang utama dan mendapatkan perhatian serta dukungan. Aktivisme pemuda lebih reaktif daripada reflektif, lebih banyak diwarnai emosi solidaritas dibanding dengan analisis yang logika. Fenomena seperti cancel culture, boycott impulsif, dan gerakan viral tanpa arah adalah bukti bahwa logika sering tertinggal di balik layar emosi. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak mengatakan bahwa emosi itu adalah buruk, tetapi kami menegaskan bahwa emosilah yang lebih dominan menggerakkan aktivisme pemuda di media sosial. Karena dalam dunia digital, yang cepat menyentuh hati akan tersentuh daripada yang benar-benar tentang logika. Emosi bisa menyalakan gerakan, tapi tanpa logika, api hanya membakar sesaat. Yang mulia, pihak oposisi terlalu idealis. Kami bicara tentang realitas, bukan tentang cita-cita.
Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga tim pro. Selanjutnya, pembicara ketiga dalam tim kontra. Apakah sudah siap? Waktu Anda berbicara selama 5 menit. Waktu Anda dimulai dari 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, moderator dan tim kiper sekaligus dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim pro, kami dari tim kontra dengan teguh menolak mosi pada hari ini dengan mosi aktivisme pemuda di media sosial lebih banyak digerakkan oleh emosi daripada logika. Baik. Perkenalkan, nama saya Gita Papayosa sebagai pembicara ketiga dalam mosi perdebatan kali ini. Pertama-tama saya akan menegaskan argumentasi dari tim kontra. Yang pertama adalah kami menolak emosi ini karena kami percaya bahwa aktivisme pemuda di media sosial justru digerakkan oleh kesadaran logis dan rasional yang baru. Yang kedua, aktivisme digital bukan sekedar ekspresi, tapi bentuk kesadaran kelas baru. Yang ketiga, media sosial menjadi ruang pendidikan politik yang masih bukan sekedar pelampiasan emosional. Baik, mari kita menutup mata dengan penalaran yang jernih. Emosi memang ada, tetapi bukan penguasa dari aktivitas digital. Yang memimpin adalah kesadaran yang kritis, nalar yang kolektif, semangat perubahan berbasis data. Banyak gerakan pemuda yang lahir dari riset, bukan dari amarah, dari kajian, tapi bukan viralisme atau FOMO. Aktivisme modern bukan tanda lemahnya logika, tetapi bukti bahwa logika kini bertransformasi melalui teknologi itu sendiri. Contoh Giroto ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dan kami katakan pemuda berpikir maka aktivisme nasional. Tugas pemuda bukan hanya memadamkan emosi, tapi menyalakan emosi dengan logika itu sendiri. Dan kami menyinggung sedikit, pembicara tiga menyatakan tidak menjelekan emosi. Maka posisi kami sangat jelas menang dalam mosi perdebatan kali ini. Dan terdapat dalam Undang-Undang 28F, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 28F menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi. Yang jelas, media sosial menjadi alat transparansinya terjadinya sebuah berita. Mungkin tim kontra bisa berpikir, istilahnya bila tidak ada media sosial, tidak adanya, tim pro maaf, bila tidak ada media sosial atau berita, kita tidak tahu apa saja informasi yang terjadi di negara kita ini. Kami, tim kontra menegaskan bahwa pemuda tetap digerakkan oleh logika dan kesadaran kritis. Sementara emosi hanya menjadi pemicu perhatian. Media sosial justru membuka akses pengetahuan yang baru dan data sehingga berbasis kampanye digital banyak lahir dari rasionalitas, riset, analisis isu. Karena itu aktivisme digital dinilai berbasis nalar modern, bukan luapan emosi semata. Kami mempunyai salah satu solusi. Solusi dari tim kontra adalah perkuat akses informasi berdasarkan data melalui jurnal, riset, laporan resmi agar gerakan makin rasional yang mendukung agar aktivisme pemuda menjadi terarah apa yang kita ingin tunjukkan. Waktu tersisa 1 menit. Selanjutnya, tetapi logika tanpa emosi hanyalah pemikiran semata, pemikiran tidak berdasar. Karena kita bergerak sebagai manusia itu melalui emosi, baru menaik ke akal pikiran kita. Sekian dari saya yang terhormat, terima kasih. Baik, tim kontra terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menutup sesi debat.